Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar praktik jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan. Praktik ini telah berlangsung sejak 2010 dan telah menjual 66 bayi dengan harga mencapai puluhan juta rupiah per bayi. Dan untuk mengetahui proses penyidikan kasus praktik jual beli bayi tersebut, kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol FX Endriadi. Selamat sore, Pak Endriadi. Selamat sore, Mbak Elvira. Pak Endriadi, pelaku sudah menjalankan prakteknya sejak tahun 2010, pernah tertangkap dan kini mengulangi lagi praktek ini. Bagaimana kemudian kronologis kasus ini hingga terungkap? Baik, terima kasih Mbak Elvira. Perlu kami informasikan, kami jelaskan kepada para pemirsa sekalian bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka yang melakukan tindak pidana perdagangan anak atau bayi, Mbak. Jadi 2 orang tersangka ini sudah kami amankan, kami tangkap, dan berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang bersangkutan ini merupakan residivis di tahun 2020 dan kemudian melaksanakan kegiatannya lagi di tahun 2024 ini. Dari hasil pemeriksaan kami di tahun 2024, yang bersangkutan telah menjual 2 bayi, 1 berkelamin laki-laki di bulan November dan 1 berkelamin perempuan di bulan Desember. Kondisi bayi tersebut jenis kelamin perempuan, panjangnya 52 cm, kemudian beratnya di 3,7 kg, umurnya sekitar 1,5 bulan. Dalam kondisi baik dan sehat, sekarang kami rawat, kami titipkan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian dari hasil penyelidikan kami di awal bahwa terhadap bayi perempuan ini terjadi kesepakatan transaksi antara para tersangka ini dengan calon adopsi itu senilai 55 juta yang diawali dengan uang muka ataupun DP 3 juta. Uang muka ini sudah kami sita melalui ditransfer melalui rekening dari calon adopsi kepada para tersangka ini. Sementara tersangka sudah kami amankan, kami lakukan pemeriksaan, proses penyidikan untuk penegakan hukum kita lakukan di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian, Mbak Elvira. Baik, tersangka ini adalah mereka perantara, uangnya juga turut disampaikan, diberikan kepada orang tua bayi, atau seperti apa, Pak? Jadi modusnya, kami informasikan kepada pemirsa sekalian, modusnya adalah ibu atau orang tua bayi yang kemudian merasa tidak mau dan tidak mampu memelihara, itu mendatangi para tersangka ini dengan alih-alih menitipkan atau untuk merawat bayinya. Kemudian diterima oleh para tersangka, karena para tersangka berprofesi sebagai bidan, sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, setelah diterima, kemudian karena para tersangka ini sudah boleh dikatakan jaringan gitu, sudah terinformasi ke masyarakat bahwa yang bersangkutan sering menerima bayi. Nah, itu para orang tua yang akan mengadopsi mendatangi para tersangka ini. Kemudian terjadilah transaksi yang disepakati antar tersangka dengan para orang tua yang akan mengadopsi bayi-bayi tersebut. Dari fakta yang kami dapatkan terhadap bayi perempuan ini terjadi nilai transaksional senilai 55 juta. Demikian, dan kemudian sebelumnya pernah dilakukan transaksi terhadap bayi laki-laki itu senilai 65 juta. Demikian. Baik. Kira. Pembelinya, apakah mereka tahu proses ini adalah ilegal? Apakah ada ancaman hukuman tertentu, termasuk juga bagi orang tua bayi yang secara tidak langsung seperti tadi Anda sampaikan, mereka memberikan bayinya, menyerahkan bayinya, tapi juga kemungkinan menerima uang tersebut? Ya, jadi nanti mungkin akan kami dalami lagi penyelidikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua bayi ataupun pembeli bayi tersebut. Mungkin nanti kami tetap terapkan pasal 55 atau turut membantunya. Karena si para tersangka ini menjanjikan atau bisa memfasilitasi untuk memberikan dokumen akte kelahiran, dan diduga mereka melakukan pemalsuan. Nah, barang siapa yang menggunakan dokumen palsu ini dapat dikenakan pidana. Demikian, Mbak Elvira.
Baru 2 tersangka yang ditetapkan, apakah ada potensi penetapan tersangka lainnya termasuk tadi membantu untuk membuat dokumen-dokumen palsu ini? Sampai saat ini kami terapkan pasal penjualan ataupun perdagangan anak ataupun bayi terhadap 2 tersangka ini, Mbak. Tetap kami lakukan pemeriksaan, proses penyelidikan dan proses penyidikan untuk pemberkasan terhadap perkara ini. Nanti kami sampaikan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan terhadap para tersangka yang lain. Baik, terima kasih Kombes Pol FX Endriadi, Direktur Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Baik. Pak. Selamat sore, Mbak Elvira.